Selamat datang di X Undercover. Channel ini merupakan perbincangan antara Dr. Jaya dan Pak Franky yang bertujuan untuk edukasi serta menceritakan pengalaman Dr. Jaya sebagai ahli forensik dan patologi. Sekedar informasi terkait jadwal tayang X Undercover yang akan tayang setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Maka dari itu, untuk mendukung channel ini agar selalu memberikan tayangan yang informatif dan edukatif, kalian bisa dukung kami dengan cara like, comment, subscribe, dan share. Dan selamat menonton! Dikarenakan durasi dan pembahasan dari episode kali ini cukup panjang, maka kami akan membagi episode ini menjadi 2 part. Stay tune di episode berikutnya. Selamat menonton. Dok, ini kalau kita misalnya dokter-dokter seluruh dunia itu, Dok, itu ada asosiasinya nggak? Ada, WMA namanya, World Medical Association. Kayak ID-nya seluruh dunia. Sekarang ID kan nggak tunggal lagi, Dok. Nggak, ada iya. ikatan profesi yang diterbitkan saya mau pemerintah. apa, pokoknya dari dulu kayak gitu. Cuman satu, nggak ada saingannya. Waktu itu sampai beberapa tahun yang lalu tuh cuma satu-satunya. Kalau di luar negeri, saya nggak tahu ya situasi di luar negeri, tetapi biasanya sih tidak satu. Dokter nggak pengen bikin asosiasi tandingannya, Oh, Dok? pernah diajakin, Franky. Ah. Ada salah satu itu pengacara bilang, Dok, bikin ID tandingan. Waktu itu ID tunggal ya. Jangan di ID doang, langsung sedunia, Dok. Enggak, ngapain. Nah, dia bilang gitu. Ngapain, saya bilang, oh begitu saya dimusuhin sama yang lain. Itu yang musuhin saya Cari itu musuh teman-teman aja saya, gitu ya. guru-guru ngapain, saya bilang sejauh dia masih bisa jalan. Tapi sekarang sejak kemudian itu dibebaskan bahwa organisasi profesi bisa lebih dari satu, ya sekarang udah lebih dari satu. Tapi sebenarnya saya takut satu, Franky. Takutnya itu nanti jadi kayak pengacara. Loh, kok bisa? Karena pengacara itu satu nama organisasi profesi mereka, Iya. itu bisa ada yang pecah 3, ada yang pecah 4, dan setiap orang di dalam yang jadi pengacara bisa membentuk organisasi profesi sendiri. Walaupun itu sah-sah aja kan, Dok? Iya, sah, asal Boleh. didaftarkan di Kementerian Kumham, didaftarkan, ada anggotanya, ada pengurusnya, dia sah. Dan satu lagi yang bikin kacau susah ya, adalah mereka masing-masing bisa mengeluarkan ijazah untuk jadi pengacara, Franky. Jadi misalnya saya nih jadi pengacara nih, saya bikin organisasi baru. Nah, semua yang mau jadi pengacara ke saya didik, kemudian saya kasih sertifikat pengacara, dan itu disahkan di sana sejauh organisasinya diakui gitu loh. Nah, berarti standar nggak ada, Franky. Belum tentu, Dok, standarnya nggak ada. Ya, nggak tahu. Standar masing-masing organisasinya Iya, standar ada, tapi masing-masing. standar dari 3-nya ini mungkin belum tentu sama kali, Ya, Dok, ya. makanya itu jadinya rada-rada ribet lah. Tapi ini memang udah kebiasaan begitu. Nah, ini si ID ini, Dok. ID kan, saya ingat saya zaman dulu waktu saya sekolah, itu kan ada dokter PTT ya, Dok, ya? Ya. Itu yang PTT itu singkatan apa, Dok? Masih ingat nggak, Dok? Soalnya udah saya sendiri nggak tahu. Iya, PTT. apa ya? Tapi itu dokter yang dikirim ke daerah-daerah, kan dokter tahu ya? Itu nggak ada urusan dengan ID, Franky. Itu bukan perintah ID. Enggak, itu perintah dari negara, dari Menkes. Oh, dari Departemen Kesehatan. ID itu cuma urusannya adalah dia mengawasi dokter-dokter yang praktek. Kalau dia melanggar etika, dia yang memberikan pernyataan bahwa ini melanggar etika, memberikan sanksi di situ. Tapi dan satu lagi dia memberikan rekomendasi kalau dokter mau memperpanjang. Soalnya dokter nggak bisa memperpanjang izin praktek kalau nggak ada rekomendasi ID itu. Oh, jadi rekomendasi harus dari ID. Iya. Itu masalah PTT, saya jadi itu yang salah satu alasan saya kenapa saya nggak mau pilih kedokteran. Apa urusannya? Saya dari kecil sampai sekarang, Dok, nggak pernah istilahnya tinggal menetap yang jauh dari Monas. Enggak, itu salah, Franky. Karena kamu kebayang nggak? 2 profesi yang pasti dibutuhkan masyarakat tuh ada 2 yang nggak boleh nggak ada. Apa? Satu dokter, yang kedua adalah sarjana hukum. Satu lagi, Dok, Apa? juru masak. Juru masak mah nggak usah ada organisasinya, otomatis ibu bisa masak. Nah, Franky. itu dia, karena belum terbentuk organisasi, itu kerjaannya udah ada. Enggak, soalnya kenapa saya bilang begitu? Orang dari sejak hamil, kemudian dia melahirkan, bayi, remaja, dewasa, tua, mati, itu semuanya perlu dokter. Makanya dokter harus ada di setiap tempat. Itu prinsipnya. Kalau negara tidak bisa memberikan itu, negara tuh lalai. Karena itu adalah hak asasi manusia, mendapatkan kesehatan.
Yang kedua sarjana hukum. Sarjana hukum dalam arti kata aturan. Aturan dan orang-orang yang menjaga supaya hukum itu dipatuhi. Kenapa? Kalau ada 2 orang tinggal di satu tempat, itu di situ harus ada hukum, Frankie. Hukum yang paling primitif deh. Bahwa jalan di sebelah kiri. Nah, kalau kamu punya aturan sendiri, kamu jalan di kiri, saya jalan di kanan. Tabrakan kita di jalan, Frankie. Ya, itu beda negara, Dok. Nah itu contoh hal kecil. Kalau saya punya rumah di sini, tiba-tiba kamu langsung nyerobot ke tanah saya, kamu bikin rumah di situ, pasti sengketa. Makanya hukum itu sama kedokteran itu harus ada. Tapi ada beberapa suku, Dok, dia bilang ini tanah dari Tuhan. Jadi siapa aja boleh katanya. Iya, enggak, tapi masalahnya itu nggak apa-apa, nggak masalah karena tanahnya lagi udah luas. Tapi manakala tanahnya udah singgah sempit, nggak bisa seenaknya. Tapi saya mau ngetes nih wawasan dokter nih, cukup luas apa enggak? Ada seorang dokter. Dokter apa dokter? The doctor disebutnya. Belum tentu, kalau itu tergantung. Kalau Amerika the dokter itu bisa aja dia sarjana ekonomi. Tapi dia nggak bisa ngobatin orang, Dok. Secara medis. Dokter inget tahu siapa namanya? Doolittle. Oh enggak. Siapa? Itu dokter hewan, dia tetap dokter. Dia punya warna kesukaan warnanya kuning. Udah dikasih clue tuh, Dok. Dia pakai nomor 46. Nggak tahu. Dia mau balapan di MotoGP. Menang melulu. Namanya VR. Valentino Rossi. Nah. Enggak, soalnya gini, Frankie. Yang namanya doktor itu artinya S3, Frankie. Artinya dia tuh diakui sebagai orang yang pakar di bidangnya. Makanya beda kalau di luar negeri itu kalau dibilang dokter, enggak. Kalau dokter kita bilang dokter itu di Indonesia namanya MD, bukan dokter. Disebut MD. Ya. Jaya Surya MD. Ya, itu betul. Jadi si Valentino Rossi itu saking piawainya dia itu, dan orang Itali berbilang bahwa seorang pakar itu boleh dikasih nama the doctor. Kamu jangan itu ada fans. Lagi yang lain. Saya itu idola. Apa, Dok? Mike Tyson. Dokter loh dia. Dokter honoris causa, percaya? Nah, itu kan dokter. Iya, dia dokter. Ini disebut the doctor. The doctor ya. The doctor. Dia bisa ngobatin orang, Dok. Apa? Kalau lagi agak sedikit gatel, digebukin nanti jadi gede. Nah, Dok, sehubungan dengan profesi dokter gini kan, Dok. Kan kita nggak mungkin, Dok. Saya sakit. Ini kan suara saya lagi gara-gara kemarin karaoke terlalu lama nih, Dok. Suara saya jadi begini nih. Masa saya pilih dokternya karena saya ngefans sama Valentino Rossi, saya pilihnya Valentino Rossi. Ya kan, Dok? Nah, sebenarnya kenapa bedah? Secara general itu hanya dibagi duanya karena medik sama bedah. Nah, kalau medik dia mengobati dengan obat dan segala macam tanpa pakai pisau, yang satu pakai pisau. Nah, kedua profesi itu pada awalnya itu yang paling tinggi profesinya itu adalah yang kedokteran medis. Kenapa? Karena kedokteran bedah itu dianggapnya tukang, pergi. Jadi kalau di Kaipang, Dok, itu pakai karung 9 tuh, Dok ya. Dokter suka nonton baca cerita Kopingho kan? Ya, dulu. Nah, jadi artinya kalau di cerita silat Kopingho, dokter medis itu pakai karung 9 di sini ya, Dok. Enggak, soalnya kenapa, Frankie? Karena dianggapnya tuh kalau namanya dokter bedah, langsung kerjanya kerja kasar, kerja keras, kerja kasar, gergaji, potong apa sih kan. Jadi dia kerjaan kasar. Sehingga kalau zaman dulu tuh ada orang ditanya, I am a medical doctor. Mereka tanya, are you a surgeon? No, I'm not a surgeon. Dia ngomongnya begitu, karena surgeon itu dianggapnya kastanya lebih rendah zaman dulu. Ya, dia karung 8 kali, Dok. Ya. Karena kenapa? Kalau seorang dokter medis, dia untuk mendiagnosis ngobati orang lama, nanya jawab, tanya, periksanya lama, kemudian periksa lab, periksa begini, ujung-ujungnya kasih obat. Itu proses lama dan itu memerlukan kepintaran yang lebih, Frankie. Lebih banyak kepintaran karena dia analisisnya di sini. Tapi kalau dokter bedah, orang robek lukanya langsung dijahit begitu. Itu jadi dianggap sebagai tukang. Oh, gitu. Ngerti nggak? Nah, setelah itu kemudian ternyata dokter mengalami bahwa ternyata masalahnya juga macam-macam. Dokter medis misalnya, ada yang matanya yang kena. Padahal dia belajarnya seluruh tubuh.
Kalau gitu ada orang yang fokus dia belajar di mata doang, jadilah dokter spesialis mata. Tapi ada nggak dokter bedah? Begitu datang pasien, bedah aja langsung. Begitu bedah langsung, ditanya, sakitnya sebenarnya apa sih? Enggak, tapi beda, Frankie. Bedanya begini, waktu kami nih ya, mahasiswa kedokteran, belajar di kedokteran, waktu belajar di penyakit dalam, yang namanya anamnesis, tanya jawab pasien itu paling sedikit setengah jam, Frankie. Bapak, selamat siang Pak. Dulu nih dok ya dulu. Enggak, ya? sampai sekarang juga masih panjang, Frankie. Cuman mungkin makin kesini tuh makin ringkas, saya nggak tahu. Tapi sebenarnya panjang. Bapak, apa yang Bapak keluhan? Saya batuk. Batuknya udah berapa lama? Siang lebih banyak batuknya apa enggak? Ada pileknya warnanya apa? Itu setengah jam sendiri, Frankie. Nah, makanya untuk anamnesis itu kita waktu tingkat 3 itu diajari anamnesis sampai kita tuh bikin anamnesis, kalau ditulis tuh semua tanya jawabnya itu bisa 2-3 halaman, Frankie. Dan kalau kita nggak jago gitu, kita nggak bisa lulus, Frankie. Nah, udah gitu periksa fisik dari ujung kepala sampai ujung kaki, depan, belakang. Dibilang kan from head to toe, in the front and the back. Itu semua harus diperiksa. Dan kalau periksa yang seperti itu dokter penyakit dalam, itu dokter yang sebenarnya dokter medis. Pemeriksaan itu bisa setengah jam lagi. Jadi satu pasien bisa 1 jam. Udah selesai? Belum selesai, Frankie. Karena habis begitu, saya tidak tahu dalamnya. Periksa lab ya, periksa lab, darah, kencing, buah beraknya, semua diperiksa. Datang lagi, kemudian dilihat begini, baru dilakukan CT scan, MRI, USG dan segala, baru kemudian diagnosis ini obatnya ini. Itu dokter penyakit dalam. Jadi mereka memang harus yang teliti dan pinter. Itu. Jadi akhirnya dalam kenyataannya, karena yang kelainannya banyak-macam, akhirnya mulai beberapa orang tuh memfokuskan diri. Kalau begitu banyak kan saya belajarnya susah. Ya saya fokus di mata aja deh. Saya fokus di THT aja deh. Saya fokus di paru aja deh. Gitu. Nah, akhirnya muncullah spesialis. Di dokter bedah juga sama. Ada yang bedahnya fokus ke kepala, namanya bedah saraf. Ada yang fokusnya di bedah dada, bedah torak namanya. Fokus di tulang-tulang, ortopedi. Nah, itu terjadi karena nggak mungkin seorang manusia dokter tuh menguasai semuanya secara dalam. Tapi saya mau kritisi dok, bahasa kerennya kritisi. Kontradiksi nih antara kenyataan sama teori. Ya. Dokter bilang setengah jam. Kebetulan kan saya sekolah matematik, jadi kalau ketemu angka senang dok. Setengah jam itu kan 30 menit. Ya. Kalau pasiennya dia 10 aja kan berarti setengah kali itu udah 5 jam. Harusnya nih dok ya. Normalnya. Ya. Kalau dia 10, kalau 20 berarti udah 10 jam. Ya. Ini dokternya nggak pulang-pulang ntar dok. Enggak, that's why kalau dokter yang benar, saya bilang dokter yang benar. Saya pernah ngantri mama saya berobat ke seorang dokter penyakit dalam, sudah tua, Frankie. Sudah tua, dokter penyakit dalam, spesialis penyakit dalam, konsultan konsultan endokrin. Saya bawa ke dia, anamnesisnya setengah jam persis seperti waktu saya diajarin dulu. Nah, dia aja begitu. Jadi memang mereka itu membatasi pasien nggak banyak, Frankie. Itu kayaknya lebih cool tuh dok. Itu yang benar. Nah. Tapi kan kalau kemudian dalam kenyataan dan dalam perjalanan hidup kamu bilang antara das Sein dan das Sollen, ya kan? Kenyataan sama seharusnya. Yang seharusnya kenyataannya dokter yang masih baru lulus cocol nggak nanya macam-macam, langsung tulis resep. Apalagi kalau pasiennya udah tua dok. Nah, itu sebabnya kalau dokter berpraktek secara yang benar, mestinya tidak mungkin dia periksa pasien kurang dari setengah jam secara total. Dokter tahu kan masalah umur pasien tuh pengaruh kepada kecepatan periksa dokter? Ya coba terangin lagi untuk yang belum pernah dengar. Dokter tahu kan? Tahu. Oh. Saya konfirmasi. Jadi kalau pasiennya masih remaja, ya coba anamnesis gini kan, selama ya kita cek dulu ya, pakai stetoskop ya, dada segala macam. Makin meningkat umurnya, udah cuman lihat lidahnya doang. Begitu udah sampai nenek-nenek, begitu datang kasih resep langsung. Gitu dok. Nah ini makanya begini, itu yang jadi masalah kan, kita kalau namanya dokter umum di Indonesia kan harus belajar di semua penyakit dalam, dia belajar tuh dengan pemeriksaan yang seperti itu. Pemeriksaan yang lengkap begitu namanya pemeriksaan yang lega artis. Lega artis artinya pemeriksaan yang seharusnya seperti itu. Semua dokter harusnya seperti itu.
Tapi yang jadi masalah kan kita dari situ pergi ke bagian anak. Bagian anak anamnesisnya udah jelas beda. Kita nanyanya ke ibunya atau ke babysitternya. Ya dong, anaknya nggak bisa jawab. Terus begitu masuk psikiatri. Nah psikiatri beda lagi, Frankie. Kita tanya dia ngomongnya ngawur-ngawur. Terpaksa dia ditambah lagi observasi. Dia diam, lihat perilakunya dia seperti apa. Masuk bedah. Di bedah lain lagi, Frankie. Begitu bedah ada orang tabrakan, kakinya robek. Kita tanya lama-lama bisa mati dia perdarahan. Makanya di situ pertanyaannya lebih cepat. Apa kenapa? Kecelakaan 2 jam yang 15 menit yang lalu. Pingsan nggak? Nggak. Muntah nggak? Nggak. Masih ingat kejadian? Ingat nggak? Langsung dia pakai, langsung dijahit. Nah akhirnya seorang dokter tuh terpapar dengan anamnesis yang macam-macam. Akibatnya biasa kan. Kalau di penyakit dalam dia anamnesisnya panjang nih, wah, kalau nggak lulus, anamnesis panjang, pemeriksaan fisiknya satu persatu dikerjain gitu. Tapi begitu dimasuk bagian bedah, itu hilang semua tuh. Nah, secara umum otak itu paling pintar, dia cari yang paling gampang. Makanya setelah dia melewati penyakit dalam, yang anamnesisnya panjang, periksa fisiknya lengkap, masuk saraf, masuk anak, masuk bedah. Begitu lulus jadi dokter, yang diambil yang paling gampang, anamnesis bedah. Itulah yang terjadi. Kadang-kadang datang nggak pakai nanya-nanya, langsung cocol kasih resep. Karena itulah yang paling gampang, paling sederhana. Dan dengan cara seperti itu dia bisa nangani pasien lebih banyak. Tadinya misalnya pasien 3 jam misalnya, ya paling mesinnya 3 jam paling 20 pasien. Dia bisa 200 pasien. Kebayang nggak? Saya punya sejawat. Omset tuh, Dok ya? Enggak. Lah bukan, ini memang pasiennya sendiri yang memang mau. Begitu dia praktek, udah daftar 200 orang. Terus bagaimana caranya periksa sebanyak itu? Waktunya kan cuma paling 5 jam. Maksimal 5 jam lah sekali praktek. Kalau nggak capek kan. Dia bikin meja prakteknya ada 5. Masuk 5 orang, semuanya baring. Cocol langsung lewat 5 orang. Itu jadi cepet, Frankie. Itu model kayak kita tanding catur sama Grandmaster, Dok. Satu Grandmaster 10 yang lawannya. Tapi tahu nggak di mata pasien apa? Itu dokter paling hebat, pasiennya banyak banget. Betul nggak? Sama seperti kayak ke restoran, Frankie. Kalau ke restoran kan bilang, mau cari restoran yang enak apa? Nggak usah ngerasain, lihat aja yang pada rame. Nah itu pasti enak makanan. Dokter juga begitu. Nih pasiennya sendiri sebenarnya yang salah. Kenapa kalau pergi ke dokter yang seperti itu dia pasti nggak teliti. Makanya seringkali diagnosis bisa salah. Bisa salah, saya bilang. Jadi nggak salah. Menurut dokter lebih benar, lebih bijak ya, Dok ya. Kalau kita lihat dokter itu ketelitiannya, Dok ya. Iya. Nah itu sebabnya, makanya kayak gini, Frankie. Kita kan berobat ke dokter tujuannya apa sih? Supaya sembuh kan? Supaya kita sembuh, kita jadi lebih baik. Hidup kita lebih enak lah. Nah itu kan pilihan itu ada di pasien. Pasien itu bebas mau ke dokter A, ke dokter B, ke dokter C. Nah maka kalau kita mau hasil yang terbaik dari dokter harus bijak. Nah pertanyaannya, pasien yang bijak itu yang seperti apa? Nah tapi sebentar, Dok. Ini saya kan sering ke Mangga 2. Ke Mangga 2 tuh buat tempat orang dagang, Dok. Kan dokter juga dalam hal ini mencari nafkah, dapat omset ya, Dok ya. Iya, iyalah dokter, masa dibilang pakai omset, Dok. Pakai yang lain lah, istilah saya nggak ngerti. Jadi saya punya ide bagus nih, Dok. Bagaimana kita lebih di spesifik lagi. Kalau orang sakit mata ditanya dulu, kamu sakit mata kanan apa kiri? Oh, dokter spesialis mata kanan sebelah sana. Dokter spesialis mata kiri sebelah sini. Lebih teliti itu, Dok. Oke, Dok. Pasien yang smart lah, Dok ya, pasiennya. Begini, ada pasien yang smart. Pertama, kita tuh kalau sakit, yang penting begini sebenarnya. Kan kita ke dokter tuh fungsinya apa sih? Kita mesti jadi pasien yang bisa memilah, karena sebenarnya yang nentuin ke dokter siapa. Tapi orang milih dokter dari mana sih? Apa yang dipilih? Kamu nih sebagai pasien kan pernah jadi pasien kan? Kalau kamu berobat ke dokter, dokter yang seperti apa yang kamu pilih? Pilih dokter dulu nih. Kalau salah pilih dokter jadi salah, Frankie. Nah, saya pernah jadi pasien di 2 tempat nih, Dok. Pertama yang langsung offline, kedua pasien online. Nah, kan sekarang ada zaman modern nih, Dok. Yang offline dulu lah. Offline, yang online dulu, Dok, lebih cepet, Dok, jawabnya, Dok.
Kalau yang online itu karena datanya ada di situ, saya lihat ini lulusan tahun berapa. Yang dicari yang lulusan tahun lebih lama apa lebih baru? Yang tengah-tengah, Dok. Artinya dia punya nggak terlalu tua, nggak terlalu muda juga. Tapi kalau ada yang kita berdasarkan senioritas lah ya. Nah, terus kemudian ada jenis kelamin? Nggak ngaruh dah. Kalau Cakep apa online enggak? sih, Dok. Enggak loh, tapi kan ada gambarnya. Cakep apa enggak? Ya pengaruh ampun, Dok, kalau online mah, Dok, sama aja kita gini, Dok. Ini ada cerita nih, intermezzo sedikit. Saya sama teman saya pergi, kita benar-benar capek badan, mau ke panti pijit di Bali. Saya nggak milih, Dok. Yang penting buat saya tuh dipijit beneran enak. Teman saya lihat nanti dulu fotonya. saya stop dulu, saya tanya dulu. Ini pijatnya pijat profesional apa tidak profesional? Di Bali, Dok. Jadi Enggak, profesional harusnya sih beda soalnya. harusnya profesional. Kalau yang tidak profesional lebih mahal, Franky. Ini tarif normal. Tarif normal. Tapi di Bali itu apa namanya? Disajikan foto-foto mau yang mana. Saya nggak milih karena istilahnya kita pulang golf tuh capek, maunya dipijit. Teman saya lihat foto, saya mau yang ini katanya nih. Nah ini mukanya bagus, kenceng lah ya. Begitu pulang saya mah happy aja, udah segar kan, artinya sudah dipijit. Tapi dia begitu pulang ngegerutu. Saya tanya kenapa ngegerutu? Kak, gue lihat fotonya bagus, ternyata nggak bagus. Terus dia bilang, dia komplain sama manajernya, kok nggak sesuai sih? Ya ini foto udah 30 tahun nggak diganti katanya. Jadi online juga kita nggak jangan pakai patokan di foto, karena ini foto jangan-jangan waktu dia lulus kuliah. Karena pakai kamera 360, Franky. Kamera jahat, Dok. Nah jadi saya kalau ke dokter itu yang saya lihat adalah reviewnya, review orang-orang itu dan itu bagaimana ya. Tapi yang biasa yang pilihin dokter bukan saya sih, si Pamela. Nah terus jadi seperti itu saya dan cari dokter yang pas kira-kira ya. Padahal Pamela pilihannya bukan itu, Franky. Dia lihat cowok, Pak dokter yang cowok, yang ganteng, gitu loh. Itu pilihannya bukan pilihan kamu. Bukan, iya. Jangan bohong. Kan supaya lebih objektif, Dok, yang milih dia. Nah, oke. Nah itu cara saya pilih online. Tapi kalau offline ini dilematis buat saya. Dilematisnya adalah saya pertama cari informasi dari teman-teman, dari teman-teman dokter yang menangani penyakit yang saya alamin ini seperti apa. Kedua, saya lihat tempat prakteknya di mana. Saya cari yang lebih dekat. Kadang-kadang tuh yang lebih dekat ini satu hal yang nggak selalu saya kerjakan sih sebenarnya. Tapi yang jelas saya lihat tapi dengan pengalaman sekarang saya sudah lama berhubungan dengan pihak rumah sakit, saya cari rumah sakit yang reputasinya kedepannya ini akan lebih saya pertimbangkan. Salah satu yang pertimbangan saya cukup baik ya, boleh saya sebut nama rumah sakitnya nggak, Dok? Boleh aja. RSCM, ya, RSCM, karena ada beberapa teman-teman juga itu yang bilang kalau di RSCM itu dokternya pengen pasiennya cepat pulang. Kedua Karolus. Karena kemarin waktu saya saraf kejepit ditanganin di sana tuh hebat, nggak diminta macam-macam, langsung ditanganin. Pada waktu pulang baru administrasi udah teriak-teriak saya, Dok, sakit yang udah nggak ketahanan. Nah kira-kira itu, Dok, cara saya memilih dan memilah dokter secara offline. Jadi tanya temen itu yang pertama. Ya kan waktu saya HNP, Dokter Jaya saya tanya, ini kemana? Jangan dibiarin, kaki udah pada biru semua. Harus ke dokter. Ya udah ke dokter. Nah, kira-kira gitu. Ini pertimbangan saya kira-kira menurut Dokter Jaya kalau di Ponten. Ini di Ponten. Betulnya berapa? 8. Bagus dong, Dok. Bagus. Udah Karena baik. kenapa? Memang di mana-mana orang tuh milih dokter tuh karena pengalaman. Pengalaman pribadi maupun pengalaman orang. Itu. 8 itu udah baik. Kalau karena 9 itu sangat reputasi. baik. Nah, sekarang jadi masalah begini, Franky. Mungkin ya misalnya kamu dulu kan di Tebet. Ya. Kamu dia ke dokter itu dari waktu kecil. Maka ada kecenderungan kamu akan ke dokter dia terus. Iya. Kalau kamu sakit. Karena udah percaya sama dia. Iya. Jadi
berobat ke dokter dasarnya ada kepercayaan. Kamu percaya bahwa dia adalah dokter yang baik dan dia bisa membantu kamu. Itu kok kuncinya. Betul. Nah. Nah, makanya sekarang saya mau nanya, kalau kamu mau berobat ke dokter A lah, itu langganan. Waktu pergi situ tuh dia bilang, wah dokter lagi cuti. Kapan pulangnya? 2 hari lagi. Kamu pulang apa cari dokter pengganti? Saya kalau kondisinya kayak gitu tergantung penyakit yang saya lagi derita, Dok. Kalau saya pikir 2 hari lagi nggak apa-apa, ya udah tunggu aja 2 hari lagi. Itu dia. Makanya orang pergi ke dokter, walaupun kita berobat ke dokter itu perjanjian perdata secara hukum, tapi beda sama kita beli cabai. Beli cabai di pasar yang biasa langganan itu nggak ada, kita bisa beli cabai di tempat lain. Contoh nih, Dok, ya. Tapi kalau dokter nggak. Contoh nih, misalnya nih, orang sakit panu, biasa ke dokter kulit A. Kalau nggak ada, kan nggak terlalu fatal pengaruhnya. Ya tunggu si dokter itu lagi aja kan. Iya. Nah, tapi kalau misalkan sakit jantung, ya cari alternatifnya pada si dok. Nah sekarang gini, kamu berobat biasa ke dokter itu, dokternya kagak ada, yang menggantikan anaknya. Kamu bisa nggak beralih ke anaknya langsung? Enggak. Karena itu dasarnya ada kepercayaan. Kepercayaan itu nggak gampang diganti kecuali kalau gawat darurat. Ini identik nih, Dok. Seperti biasa, Dok. Secara berpikir saya kadang-kadang di luar nurul, katanya, Dok. Sama kita ke dokter sama ini berlaku untuk laki-laki nih, Dok, ya. Kalau perempuan saya nggak tahu. Ke dokter itu dengan kasus kayak tadi sama kayak kita potong rambut. Kalau kita udah biasa ke tempat si namanya misalnya si Eni gitu ya, kita akan cari dia terus. Iya. Nah, tapi ada satu hal yang alasan yang cukup mirip menurut saya. Kenapa kita ke dokter A atau ke si Eni tadi? Kita nggak perlu banyak cerita. Iya, dia udah ada rekor. Betul kan, Dok? Ya. Kira-kira gitu kan? Nah, sekarang jadi masalah adalah kamu ke dokter dia waktu dia jadi dokter umum. Kemudian dia jadi dokter saraf. Nah, sekarang dokter kamu penyakit saraf, Dok. Iya, dokter penyakit saraf. Soalnya kalau dokter saraf agak beda, Dok. Kamu penyakit saraf. Sekarang kamu sakitnya batuk pilek. Kamu balik ke dia apa dokter cari dokter baru, dokter umum atau dokter yang lain? Kalau saya, Dok, karena udah beda-beda itu bidangnya. Saya ke dia juga tetap. Ya. Ya masa dokter saraf dulu karena bisa ngobatin saya, sekarang gara-gara udah jadi dokter saraf nggak mau ngobatin saya kan? Itulah kecenderungan semua pasien kayak gitu. Tapi kadang-kadang ya kondisi begitu itu bikin sejawat yang lain tuh bisa marah. Masa lu dokter spesialis saraf masih nangani batuk pilek mencret segala macam. Berarti sebenarnya bersyukur saya, Dok, ya masih normal sih cara berpikirnya ya. Ya enggak, itu saya cuma ngomong kebiasaan gitu. Nah sekarang pertanyaannya begini, kan kamu pernah jadi pasien? Pernah. Ini kan kita lagi mau bahas nih. Jadi pasien yang sebenarnya pasien yang bijak atau pasien yang baik itu seperti apa sih? Kalau pasien yang umum kayak saya lah, Dok, ya. Ya. Kamu datang ke dokter itu. Apa yang kamu lakukan ke dokter? Begitu datang ke dokter kan kamu nunggu ya. Kamu masuk, begitu ketemu dokter apa yang kamu lakukan? Yang pertama saya lakukan, kalau malam saya bilang selamat malam. Kalau selamat pagi saya bilang selamat pagi, Dok. Ya. Terus dokter bilang, "Ya apa yang bisa saya bantu?" Ya, Dok, ini penyakit saya ngalamin kayaknya nih ada yang nggak enak nih, badan saya begini-gini atau otak saya ada nggak enak kayak gini-gini. Saya mulai cerita deh. Harus lengkap apa enggak? Kadang timbul keisengan saya, Dok. Saya cerita sedikit. Saya mau tahu dia nanya saya apa enggak. Ini keisengan saya seperti itu. Jadi saya cerita sedikit, saya cuma kasih tahu yang saya rasakan seperti ini. Iya, itu memang itu namanya chief complaint, keluhan utama. Setelah itu saya menunggu reaksinya dia, responnya dia. Dia akan nanya. Dia nanya nggak sebenarnya yang harus ditanya. Tapi kalau misalnya kamu pikir, saya mestinya cerita ini, tapi si dokter nggak nanya, tetap kamu ceritain apa enggak? Tetap saya ceritain. Ya, karena apa? Kalau kita nggak kasih tahu dan dia nanti istilahnya mengambil kesimpulan yang salah, kan kita punya turut andil bersalah. Tapi kalau kita udah ceritain ternyata di kesimpulan yang salah, berarti dia nggak beres kan? Gitu. Sekarang pertanyaannya, ada sesuatu yang memalukan dalam kejadian kamu misalnya. Terus
kamu Penyakit yang memalukan atau penyebab yang memalukan? Penyebab yang memalukan atau penyakit yang memalukan. Misalnya contoh, kamu kena penyakit kelamin misalnya. Ini misal nih ya. Gara-gara salah naik motor kan, Dok? Ya, terus kamu kan itu kan ada dua kemungkinan, kamu buat bohong, apa kamu cerita apa adanya. Ya kalau kita penyakit sama dokter mah kita jangan bohong. Jangan bohong. Iya. Nah itu dia, itu yang paling benar. Jadi kalau pasien datang ke dokter, dia harus ngomong semuanya dan menjawab semua pertanyaan dokter dengan jujur. Nah itu kan tadi saya udah bilang, Dok, kita datang ke dokter ngetes, ya kan? Boleh ngetes dokter kan? Boleh. Nah, ilmunya cukup nggak nih dokter? Kita kasih depannya doang. Kalau dia nggak tanya, tadi kan saya sebutkan, saya akan ceritakan yang memang seharusnya saya ceritakan komplit tadi. Nah kadang-kadang dokter nggak nanya lebih jauh karena bukan karena dia kagak mau nanya, bukan karena dia tidak peduli, karena pasiennya yang nunggu masih banyak. Nah itu dia, Dok. Makanya kalau pergi ke dokter jangan pergi ke dokter yang terlalu ramai, Frankie. Itu aja pesannya. Karena kenapa? Nggak mungkin orang bisa ngasih perhatian kalau dia cuma ketemu pasiennya cuma 5 menit. Itu yang saya sering alami kalau nganterin orang atau saya sendiri, masalah praktek kontrol penyakit yang agak penyakit dalam, Dok. Dokter tahu pertanyaan pertama nanya gini nih. Udah gitu, oke ya, nanti periksa darah, selesai. Suruh periksa lab dulu, ntar balik lagi katanya. Enggak, kadang-kadang memang betul seperti itu. Karena lab yang menentukan barangkali. Itu tergantung penyakitnya, Frankie. Jadi belum tentu itu salah juga. Belum tentu salah. Belum. Tetapi kalau misalnya contoh, kamu daftar ke situ, kata susternya, nanti Pak datang jam 2 pagi. Betul, serius, ada dosen saya. Itu yang praktek seperti dia. Kamu daftar gitu baru dapat giliran jam 2 pagi. Dia prakteknya dari sore jam 3 sore sampai jam 2 pagi. Gimana, Dok? Dari jam 3 sore sampai jam 2 pagi. Pasiennya 300. Susternya berapa orang? Oke, ya dia giliran ada susternya. Enggak, saya cuma ngomong. Kalau yang seperti itu, kalau pasiennya masih mau, kan pasiennya yang salah, bukan dokter yang salah. Berarti Iya saya dong. Karena gini, kalau di luar negeri, setiap dokter itu dikasih, misalnya dia bisa periksa cuma 30 orang yang masuk di akal. Makanya pasien ke 31 tuh besok, bukan dilanjutin. Besok hari. Kalau yang pasien ke 60 sekian, besoknya lagi. Bukannya dokter yang disuruh lembur, karena pada saat dia kecapean, dokter bisa salah. Iya, sama saya punya pengalaman mau berangkat berobat di luar negeri. Yang dokter ini sampai dengan hari ini udah full. Mau nggak hari sekian? Iya, seperti itu. Di Indonesia nggak ada tuh, Dok, yang kayak gitu. Bukan, itu kan aturan internal rumah sakit, namanya hospital by law. Hospital by laws, aturan rumah sakit. Rumah sakit mengharuskan, karena dia tanya kan, dia kan punya di situ ada SMF namanya. Kelompok dokter misalnya penyakit dalam tuh ada kelompoknya, namanya SMF. Nah, SMF itu menentukan satu kali periksa pasien kira-kira 30 menit dan dia prakteknya jam prakteknya sekian, berarti dia cuma bisa nangani 30 pasien. Aturan rumah sakit setelah 30 dia itu otomatis tuh rumah sakit yang ngatur, bukan dokternya. Dan pasiennya juga jangan ngotot. Karena penelitian menunjukkan seorang dokter yang bekerja terlalu banyak dalam sehari, kemungkinan salahnya besar. Salah dalam mendiagnosis, salah dalam memberikan terapi. Nah, itulah bedanya di Indonesia sama di luar negeri. Nah, di Indonesia kadang-kadang namanya rumah sakit tuh nggak bikin aturan gitu. Pokoknya bablas aja, sejauh dokternya sanggup terus, lanjut terus gitu loh. Jadi artinya ini saya coba mengulas, kita bersikap jadi pasien yang smart, Dok, ya. Sebelum dokter lanjutin, otak saya ntar nggak mampu lagi. Pertama, minta referensi dari teman-teman. Ya kan? Atau pengalaman sendiri. Atau pengalaman kita sebelumnya. Yang kedua, pilih dokter tuh jangan yang terlalu rame. Ya. Kesimpulan saya tadi, Dok, ya, betul ya? Kesimpulan saya betul ya. Karena kita takut bahwa kita nggak tertangani dengan baik. Nggak cukup baik. Dan gitu itu kan sebenarnya tidak ada masalah. Kalau kita memang mau sama dokter itu, ya hari lain. Tapi kalau misalnya pada rumah sakit itu ada beberapa dokter yang spesialisnya sama, kan kita bisa ke yang lain. Dan yang sepi itu belum tentu lebih jelek juga. Nah, ya, jadi ya kan? Saya juga memang pernah sih seperti itu. Jadi, oh dokter ini rame, saya tanya,
yang penyakit ini ada lainnya nggak? Begitu ada yang lain ya udah saya ke situ aja, ngapain nunggu lama-lama, toh ilmunya juga sama saya pikir kan. Ya kecuali kamu punya pengalaman bahwa dia memang lebih bagus. Makanya kan saya bilang pengalaman kan juga pengaruh. Oke, jadi itu dua yang saya tangkap dulu nih dok. Ya. Lanjutannya dok. Nah, habis begitu kan dia periksa. Nah, sekarang gini, dokter periksa. Saya ngomong nih soal dokter dan pasien. Kan semua selalu kalau masuk ke dokter itu selalu dokter akan ngecek fakta-fakta dasar. TNSP namanya. Tensi, nadi, suhu, pernapasan. Itu harus dicek. Itu yang pertama. Soalnya dari situ dokter bisa memprediksi kira-kira nih masalahnya di mana. Kalau tensinya tinggi, wah masalahnya tensi, mungkin nanti ada hubungan dengan stroke, mungkin jantungnya bermasalah. Nadi jantungnya bermasalah barangkali, atau dia orangnya kecapean atau apa. Suhu, kalau suhunya tinggi berarti infeksi, ya dong. Temperatur badan. Pernapasan tinggi berarti ini lagi sesak napas. Nah, TNSP kan itu biasanya ada dua model. Model pertama adalah sebelum masuk ke dokter udah diperiksa semua sama perawat. Perawat yang periksa di depan, masuk udah ada datanya. Yang kedua, bisa juga nggak seperti itu. Dokternya yang periksa sendiri tensi, nadi, pernapasan segala macam. Nah, kamu sebagai seorang pasien, kalau ngelihat seperti itu, kamu milih yang mana? Milih yang sama dokternya dok. Nah, ya soalnya, iya bukannya saya rendahin perawat ya, bisa aja data kita ketukar sama data yang lain. Kalau ketukar enggak. Tapi pengalaman saya, ukur tensi aja. Tensi pertama kali, misalnya 140, 90, kan darah tinggi tuh. Periksa kedua kali 130, 80. Diperiksa ketiga kali dia bisa berubah, Franky. Nah itu. Nah, teknik periksanya itu bukan berarti dia salah ketukar, enggak. Enggak ya. Ketukar enggak bakal. Tapi ketelitian dan pada waktu dia meriksa kamu tensi dan segala macam, itu kamu bisa lihat tuh dokternya periksa kamu sungguh-sungguh enggak. Karena itu akan jadi penilaian. Seorang dokter yang periksa sendiri itu akan lebih dihargai sama pasien daripada dokter yang tidak mau tahu soal begituan. Nah, ini saya baru ingat dok. Saya kalau pilih pasien dokter yang offline, yang langsung ketemu muka, saya cenderung lebih mau sama dokter yang umurnya suka agak lanjut. Kenapa? Atau sama perempuan. Kenapanya itu? Itu yang tadi dok. Kalau ketemu dokter yang muda-muda, biasanya dia ngandelin catatan dari perawat. Oh gitu. Saya selalu ketemu sama saya nggak pernah begitu pengalaman seperti begitu. Saya kalau ketemu sama yang udah tua-tua ya, yang udah senior lah ya, kita nggak bilang tua ya, tua relatif. Senior, dia dapat dari perawat, diukur lagi sama dia, diukur lagi. Sedangkan kalau yang muda-muda, ya patokannya situ udah ditanya lagi itu, udah aja. Padahal tadi dokter bilang, pada waktu kita diukur perawat, apalagi perawatnya mungkin istilahnya, wah, kayak Edwin Vance, nadi kita bisa berubah tuh dok ya. Oh iya. Dokter tahu kan Edwin Vance kan? Apa? Aduh, tahun 70-an itu film dok. Nanti dokter cari di literatur. Nah, teman-teman saya tahu deh, itu Edwin Vance. Terus sesak napas lagi. Iya, gara-gara itu. Nah, jadi seperti itu. Apa namanya? Saya kecenderungannya cari dokter yang tadi dokter bilang, saya baru ingat, yang teliti. Teliti itu artinya diukur lagi sama dia. Jadi dari sejak pertama dia ngari kita, sampai kemudian dia mulai melakukan hal yang basic tadi, confidence kita bertambah. Ya, nah disitulah yang kemudian melahirkan yang namanya kepercayaan pada dokter ini, dokternya teliti nih. Itu yang akan kamu rekomen ke orang. Wah, ke dokter situ aja dia teliti lo dokternya. Dia ramah lo dokternya. Ramah tuh bukan gara-gara dokternya memang banyak ngomong, enggak, tapi dia bisa menanyakan secara detail, pelan-pelan gitu loh. Benar. Iya kan? Ya. Nah, setelah yang basic tadi, data basic kan dia mulai periksa. Nah, periksanya itu juga pengaruh karena pemeriksaannya dia lengkap apa enggak. Kalau seorang dokter yang lengkap itu apa yang diperiksa yang setahu kamu? Kamu kan pengalaman jadi pasien. Enggak pengalaman dok, pernah dok. Pernah. Wah kalau pengalaman ntar saya kerjanya bolak-balik rumah sakit lu lagi dok. Enggak, kamu
Ingatlah jangan suka motong rezeki orang. Enggak, makanya saya bukan motong rezeki. Kontrol aja, kontrol kesehatan. Bukan kan bisa. motong rezeki orang, Dok. Saya malah lebih bagus menciptakan ide tadi, Dok. Supaya dokter punya penghasilan yang imbang. Kayak tadi orang spesialis sakit mata kanan dan mata kiri gitu kan. Dada kanan, dada kiri gitu kan. Nah, tadi pertanyaan dokter apa, Dok? Enggak, pemeriksaan yang seperti apa yang kamu suka sebagai pasien? Tergantung penyakitnya nih, Dok ya. Saya kan yang saya sering alami itu melulu masalah tremor saya nih, Dok. Ini kan tangan saya kan tremor. Jadi dia biasanya yang kayak gitu tuh ditanya lagi, mulai dari dicek fisik benar-benar, terus kemudian dilakukan beberapa sampel pengujian. Ini mungkin buat orang-orang yang ngikutin kita nih, Dok. Ini ada satu, boleh dicoba. Saya tuh disuruh ini misalkan ini kita tempat tidur. Ya kan di sini kan ada tembok nih, Dok. Saya disuruh berdiri di sini. Tutup mata. Jalan di tempat. Apa yang terjadi? Kalau yang benar, orang-orang yang sehat, jalan di tempat, dia tetap di sini atau bergeser sedikit. Saya disuruh jalan di tempat 1 menit, Dok. Saya dalam tempo 15 detik udah nabrak tempat tidur. Dan ternyata di tempat tidur ada makanan yang berbau enak nggak? Nggak ada. Kalau ngikutin itu juga bisa dong. Nah, itu. Ya, jadi itu maksud saya. Artinya diperiksa seteliti mungkin, sampai kadang-kadang kita disuruh mengerjakan yang menurut testingnya dia. Ya. Contoh lainnya. Ini saya jadi banyak cerita nih, Dok. Nggak apa-apa. Justru itu kan penting buat yang lain. Di-cut dulu, ambil kertas. Oke. Jadi, Dok, ini harusnya kertasnya lebih gede sih sebenarnya. Nanti dikasih lihat ya ini. Ini saya 2 tangan gini. Kelihatan nggak, Dok? Wah. Tangan kiri saya mengakibatkan kertas ini bergerak lebih kenceng. Iya. Ya kan? Ini mungkin Kalau diprediksi kamu kayaknya lagi naik kapal deh. Jadi saya disuruh ngetes kayak gitu. Dengan berbekal cara ngetes kayak gitu, dengan cara itunya, oh berarti saya yakin kesimpulan dari si dokter ini, dia kan pasti kan ngetes tuh, sesuai dengan indikasi daripada penyakit ini, testing ini dipenuhi apa enggak? Ya kan? Oh berarti bagus. Makanya saya ke dokter dia itu, saya cukup beberapa kali ya, tapi kemudian saya nggak terusin karena memang saya pikir itu memang agak susah penyembuhannya. Ada satu dokter lagi, dia bilang 4 dari gejala Parkinson udah ada, kestabilan, termasuk saya kalau masukin anak kunci ke rumah kunci itu nggak bisa cepet. Nah itu. Nah tapi ya saya jadi artinya kalau dokter-dokter yang menurut saya teliti, sampai harus kita mengevaluasi benar-benar si pasien, jangan cuman ngedengerin cerita si pasien. Ya. Karena pasien kan yang harusnya jujur kadang-kadang nggak jujur kan, Dok. Gitu. Itu menurut saya. Kira-kira setuju, dokter? Ya, nah itu sebenarnya semua dokter yang lulus jadi dokter, semua itu udah diajarin, Fengki. Cuman pada pasien ini dia lakukan tes ini, pada pasien ini tes ini tuh tergantung dari dia ngarahnya kemana. Nah, makanya kalau dia misalnya ada dokter melakukan pemeriksaan yang tidak biasa, kan kamu liatin yang lain nggak periksa gitu, nggak biasa, itu karena dokter itu masih ingat soal segala macam yang dia pelajari sebelumnya. Nah itu memang dokter harus lakukan itu. Nah habis begitu baru kan kemudian udah selesai, dia dokter akan duduk, kemudian dia ngomong, Pak begini-begini dari gini, ini kira-kira kayaknya penyakitnya ini, kira-kira kayak gitu. Tapi kadang-kadang ada dokter yang habis begitu kan dia juga belum tahu, Pak saya untuk sementara ini saya sudah mengarah kira-kira ke sini ini, maka untuk memastikan itu Bapak perlu di ronsen, Bapak perlu di USG, Bapak perlu periksa lab dan segala macam. Nah sekarang kalau dokter nih ngomong seperti itu, apa kesan kamu, dokter? Bukan cuman dia anamnesisnya dia teliti, periksa fisik teliti, juga periksa lab. Apa yang kamu pikir? Karena itu bisa positif bisa negatif yang dipikir pasien. Betul. Jadi gini,
yang dokter Jaya sebutin memang terjadi tuh di otak saya. Ya. Kalau sejak awal dia mengerjakan dengan teliti, maka saya setuju mengerjakan apa yang diminta sama dokter tersebut. Ya kenapa? Karena dari awalnya saja dia sudah melakukan pengetesan yang ternyata sesuai dengan prediksi dia mungkin ya. Kenapa dia mau lebih lanjut lagi? Karena dia mau lebih teliti lagi. Tetapi saya pernah ngalamin begini dok, belum apa-apa saya diminta MRI. Diminta MRI dari ujung kaki sampai ujung kepala. Akhirnya saya nggak kerjain dok. Gitu. Tapi sebenarnya ada sesuatu nggak yang salah di kamu? Ya ini enggak, saya mau nanya. ada. Yang kamu rasa yang kamu salah apa? Maksudnya penyakit yang saya rasakan? Bukan, ada kondisi seperti itu kamu dapetin dan kemudian langsung kamu bilang, ini dokter apaan sih gitu? Ya saya bukan mikir dokter apaan, kayaknya too much gitu dok. Kan artinya kenapa mulai dari ujung kaki sampai ujung kepala? Enggak, begini, itu yang kurang. Nah, itu orang pasien di Indonesia kebanyakan kayak gitu. Berarti benar dong saya Ya, orang pasien kamu Indonesia. rata-rata, tapi itu bukan pasien yang bijak. Nah, Kalau pasien yang bijak tanya, dok sebenarnya dokter mau ngapain, periksa itu apa tujuannya? Tanya dong. oh gantian saya jadi dokter. Udah kamu jadi pasien diam aja, ini saya maunya begitu. Nah, kalau gitu udah gitu jangan balik lagi. Loh, enggak, maksudnya saya gini loh. Pasien itu kan datang ke dokter tuh bayar. Bayar itu artinya dia punya hak untuk bertanya. Kalau dia ada sesuatu yang di kepalanya, kenapa dia nggak ngomong? Dokter belum periksa saya, belum gini-gini. Emang dokter pikir saya sakit apa? Kenapa dokter periksa itu? Itu tuh yang di dokter periksa itu apa sih efek sampingnya? Apa sih tujuannya? Ada nggak dampak buruk buat saya atau segala macam? Kalau dia punya penjelasan yang jelas, dokternya belum tentu salah. Iya, saya tanya yang kayak tadi dok. Ini dok emang mesti dari ujung kaki sampai ujung kepala ya MRI-nya? Iya, Apa jawabannya dia? Saya jawabnya ya. Saya lihat catatan medis kamu, kamu pernah kanker payudara, misalnya nih cewek nih. Enggak dok. Kamu pernah kanker prostat. Ini udah sekian lama. Dari lihat penampilan kamu itu, saya ngelihat kamu lebih kurus dari sekarang. Ada kemungkinan bahwa kanker kamu itu bisa ini ulang. Makanya saya cek ini. Kenapa cek semua? Karena saya pengen tahu ada penyebaran apa enggak. Nah, kalau seperti itu dokternya bagus, Franky. Enggak, yang saya ngalamin begitu saya tanya, ini memang perlu dok dari ujung kaki sampai ujung. Iya, saya pengen mau lihat lebih teliti dari ujung kaki sampai ujung kepala. Ya itu mah bukan penjelasan kalau saya pikir. Iya, tapi kamu mestinya akhirnya saya nggak kerjain deh tuh. Enggak, makanya saya cari dokter lain. Itu salah, komunikasi kamu nggak beres. Mestinya kalau kayak gitu tanya lagi sampai kamu puas. Itu kan kamu nggak puas, kemudian langsung kamu tinggal. Iya. Itu namanya terlalu apa ya? Bukan, saya emosional kamu. Bukan, saya menghargai profesi dokternya dok. Enggak. Nanti kalau daripada dibilang begini, yang jadi dokter kamu apa saya gitu? Lo enggak, itu bukan, itu salah. Pasien punya hak untuk bertanya sampai dia ngerti. Apapun yang dikerjain, MRI, CT scan segala macam, itu pasti ada dampaknya, pasti ada efek sampingnya begini-begini. Kan kalau kamu nggak nanya gitu, terus kamu tanya misalnya, iya dok, tapi kan saya udah pernah dipasang stand di sini ada pacemaker, emang boleh dok di MRI? Kan boleh nanya. Jadi pasien yang cerdas, pasien yang bijak adalah pasien yang selalu nanya sampai dia ngerti benar. Ntar Kalau nggak masuk di kepalanya, baru tinggalin dok. Ntar saya kumpulin pertanyaannya dulu dok. Enggak, tapi apa yang ada di kepala jangan sampai seperti itu. Udah ini dokter nggak beres. Nggak, belum tentu, Franky. Dokter kadang-kadang kalau dia dokter yang berpengalaman, dengan lihat begitu aja dia udah tahu. Nah, saya nggak mau terlalu ribet ya. Ini mungkin pasien Indonesia juga dok ya, nggak mau terlalu ribet. Saya jadi cari second opinionnya ke dokter lain dan ternyata dokter lain itu nggak sama. Nah itu dia, Franky. Saya bilang begini ya. Ini salah satu kesalahan pasien. Jadi nanti kalau pasiennya kamu udah kenapa-napa jangan salahin dokter juga. Saya pernah, kakak saya ada di ICU. Tahu ya di ICU ya. Saya datang masuk ke situ. Saya datang karena itu di luar jam besuk, saya pakai baju dokter. Baju dokter tuh saya bisa masuk ke rumah sakit manapun. Dok gitu. Dia juga yang saat pamnya juga karena saya dokter situ apa enggak. Masuk tuh saya pergi kira di ruang ICU, di sebelahnya kan ada ruang buat keluarga. Saya datang ke situ. Masuk situ saya ngobrol sama keluarga saya yang nunggu di situ. Kondisinya perkembangan gimana? Terus kemudian di situ ada yang nunggu keluarga pasien lain. Karena saya pakai baju dokter, dia langsung samperin.
Dok, mohon maaf Pak, Bapak dokter? Iya dokter. Dikeluarin kertas di sini. Saya tadi baru dapat resep dari dokter, resep dari dalam ruang ICU. Terus saya bilang, yang dirawat siapa Bu? Suami saya. Sudah di ICU selama 2 minggu. Dia kondisinya masih naik turun. Nah ini dikasih resep ini suruh beli, tapi saya udah ngecek ini harganya kok mahal banget. Saya mau nanya dok, ini apaan sih? Saya bilang ini antibiotik begini. Loh kok antibiotiknya 2 dok? Bisa nggak saya ambil separuh? Terus saya bilang begini, Bu, kenapa ibu nanyanya ke saya yang dokter yang ngasih resep di ruang di dalam? Kenapa dokter nggak nanya? Ibu nggak nanya ke dokter yang tadi? Dia kan pasti punya alasan kenapa kasih 2 antibiotik. Kenapa yang dikasihnya antibiotik itu bukan yang lain dan segala macam. Ibu nanyanya ke situ dong. Kira-kira apa ya penjelasan dan topik yang akan dibahas oleh Dr. Jaya di video selanjutnya? Stay tune di X Undercover karena akan ada video baru setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Terima kasih sudah menonton. X Undercover. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan ditunggu ya video-video kami selanjutnya. Nah, buat kalian, jika ada pertanyaan untuk Dr. Jaya, boleh banget komen di bawah. See you guys.